hadir di Desa Baros, Kecamatan Banjaran, Arjasari. Alhamdulillah hari ini saya membawa Perda nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Jadi memang kenyataannya sampai dengan saat ini dimanapun kita masih kadang tidak menyadari adanya gejala-gejala dini yang bisa kita deteksi awal. Perda ini juga berbicara tentang bagaimana kewajiban dari baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk memberikan perlindungan kepada penderita kelainan jiwa ini sehingga mereka bisa diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan haknya dan juga mendapatkan pemberdayaan yang diperlukan, sehingga diharapkan dengan adanya perda ini akan diminimalisir lagi, tingkat stres bisa juga dikendalikan dan juga masyarakat juga akan lebih paham bahwa ternyata dengan adanya peraturan daerah ini Provinsi Jawa Barat sangat perhatian untuk bagaimana kesejahteraan dan kesehatan jiwa ini sangat penting. Indikasi apa saja tentang mengenai gangguan jiwa atau kesehatan jiwa ya, yang dapat mengganggu? Jadi, sampai saat ini kadang kita tidak menyadari ketika misalnya di sebuah rumah tangga ada anak yang punya teman hayal. Kadang-kadang memang diikuti oleh orang tuanya, tapi lama-kelamaan juga ada anak yang akhirnya terbiarkan sehingga hal tersebut menjadi terlalu asik dengan dunianya sendiri. Ini sebuah indikator bahwa anak ini sudah mulai ada bukan kelainan jiwa ya, ini udah mulai terganggu dalam artian dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan yang lain, dengan lingkungannya. Ini adalah gejala awal yang sebetulnya tidak perlu terjadi seandainya kita menyikapi sejak awal. Jadi pada kenyataannya sebetulnya setiap orang pasti mempunyai tingkat stres, tapi itu bisa jadi dalam perda ini juga bagaimana pemberdayaan itu bersifat juga melatih kepada masyarakat yang mengalami gangguan ini bagaimana mereka memanage dari stresnya itu sendiri sehingga stresnya tidak menjadi semakin memuncak tetapi akan menjadi sebuah kekuatan untuk mentalnya semakin sehat. Begitu. Bagaimana dalam beberapa banyak kasuistik yang ada, contohnya dari salah satu kasus narkoba yang tidak memang ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS menurut Ibu? Oh, yang kasus narkoba itu ternyata tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, ini juga karena sekarang sampai dengan saat ini untuk kasus narkoba ini kan juga masih menjadi PR kita semua ya, karena saat ini di Kabupaten Bandung sudah beberapa kali kan penggerbekan bagaimana miras dan sebagainya ada di Kabupaten Bandung, juga bagaimana pil-pil terlarang ada di kita. Kalau tentang yang tidak tercover oleh BPJS ini mungkin karena memang tidak ada dalam aturannya. Tapi yang jelas selama itu memang untuk karena kita ada usaha rehabilitasi juga kan untuk yang narkoba ini dan juga ada juga untuk mereka supaya bisa dipulihkan. Tapi yang jelas kalau yang terpapar narkoba yang jelas ini tidak bisa sembuh tapi bisa dipulihkan. Dengan cara rehabilitasi tersebut ada istilah dalam pembagian anggaran bahwa BPJS tidak bisa mengcover, tapi ada melalui BNN yang bisa mengcover. Jadi kalau dalam BNN itu istilahnya apa semacam rekomendasi saja atau bagaimana Bu? Sebetulnya harusnya di BNN ada ya anggarannya seperti itu. Tapi yang jelas ini juga sebuah renungan buat saya dan juga sebuah PR buat saya juga kalau memang masalah narkoba ini, terutama kalau intinya kan narkoba ini yang penting adalah pencegahannya ya, yang penting pencegahannya seperti apa. Kalau untuk penanganan setelah terjadi yang jelas itu kan sudah masuk ke ranah hukum. Begitu. Cuma saya juga sebagai ketua DPD PPI Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Jawa Barat, kita bekerja sama juga dengan BNN dan Polda juga bahwa bagaimana kami memberikan pendampingan. Jadi ketika ada masyarakat yang ternyata anaknya, keluarganya, tetangganya terpapar narkoba, ayo kita sama-sama untuk memberikan pendampingan sehingga korban bisa kita selamatkan tidak semakin parah.
seperti itu. Oke. Dan pendampingan ini mereka tidak akan jadi masuk sel, tidak, tapi ini adalah sifatnya rehabilitasi. Bu, tanggapan Bu Tia Bu terhadap ini sebentar Bu. Tanggapan Bu Tia terhadap ODGJ yang sebagian dia beranggap merupakan aib keluarga itu. Tanggapan Bu Tia bagaimana Bu? Tadi juga saya lupa menyampaikan bahwa ODGJ ini bukan kutukan gitu ya, bukan juga merupakan aib. Ini adalah penyakit yang bisa kita sama-sama Sembuhkan ya Bu ya. sembuhkan, dan itu kebersamaan dengan keluarga itu sangat besar, dukungan dari keluarga. Tapi, Intinya komunikasi ya Bu ya. Komunikasi ya, keluarga. intinya komunikasi, karena kita sama-sama sibuk dengan kesibukan masing-masing, sehingga pada saat ini sudah hilang komunikasi di dalam keluarga. Jadi kedepannya mungkin akan selalu diingatkan kepada masyarakat bahwa sudah saatnya kita mengesampingkan dulu gadget ketika kita bertemu dengan keluarga. Satu lagi Bu, apakah dari efek karena sering dibullying bisa menjadikan stres atau jadi gangguan Betul. jiwa? Itu salah satu penyebab terjadinya kelainan jiwa ini, dari bullying, dari anak-anak yang memang di sekolah. Nah ini karena tidak terjadi komunikasi di tengah keluarga. Ketika keluarga menyadari ada perubahan sedikit dari seorang anak, pasti akan segera ditangani kan. Tapi karena tidak ada komunikasi dengan orang tua, orang sekitar yang paling dekat di rumah, kadang-kadang orang tua melihat anak pulang sekolah langsung ke kamar, udah bager, capek, tidur. Padahal sebetulnya yang lebih baik adalah anaknya disamperin, makan bareng. Itu adalah quality time dengan keluarga yang sangat penting. Pelecehan juga termasuk ya Bu ya. Betul, pelecehan ini selalu terjadi, makanya saya dengan reng-rengan dari DPD FPPI Jabar akan selalu berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Bahkan kami sedang membuat SOP-nya juga, seperti apa sih sebetulnya pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis itu sampai tahap mana yang betulnya, sehingga ketika masyarakat diedukasi oleh kita batasan yang boleh dilakukan oleh seorang dokter ataupun tenaga medis. Ini bicara tentang tenaga medis ya yang melakukan pelecehan, itu mereka akan menjadi paham, ini hak saya, ini tidak boleh disentuh, seperti itu. Terhadap sesama jenis Bu? Apalagi itu sesama jenis juga ini kadang terabaikan, karena orang tua biasanya aman ini mainnya dengan ini gurunya laki-laki, ini gurunya sama-sama perempuan. Gejala itu sebenarnya akan terlihat juga ya ketika si anak ini biasanya lebih nyaman dengan teman sesama jenisnya misalnya. Makanya di sini kesehatan komunikasi dengan beragam beraneka macam latar belakang ini sangat penting ya. Si anak memberikan kesempatan mereka untuk bercengkrama dengan berbagai macam teman, teman lain jenis, teman sejenis. Ini akan lebih menyehatkan daripada mereka hanya di satu kelompok saja. Terakhir Bu, Makasih ya Bu.